Alis ada kiri-kikan. Ah, kurang jauh. Bab 291 sampai 295. Bab 291. Siapa yang berani menculik kekasih dan anak haram Tuan Ji? Zhan Tiangsu bertindak begitu berani dan murah hati, tetapi Ji Fei sebenarnya membuat permintaan seperti itu, yang sepertinya terlalu kecil dan rendah hati. Xiao Yue kebetulan masuk dan mendengarnya, dan dia semakin membenci Ji Fei. Ji Fei, kamu benar-benar seorang Filistin, tidak heran kamu menjadi menantu dari rumah ke rumah. Ji Fei menyeringai, mengapa kamu tidak memberiku properti keluarga Zhao Mu juga? Menurutku itu tidak terlalu banyak. Wajah Xiao Yue dipenuhi ketidakpuasan sesaat. Kamu sedang bermimpi, hati-hati jika kamu serakah dan akan memakanmu sampai mati. Ji Fei mengangkat kepalanya dan tertawa, menatap Zhan Tiangsu, pemimpin aliansi Zhan. Anda tahu, karena Nyonya Zhao telah memperingatkan saya pikir akan lebih cocok bagi saya untuk bersekutu dengan saya. Angkat lagi, dia hanya ingin membuat marah Zhan Tiangsu dan melihat perbuatan memalukan seperti apa yang disembunyikan Zhan Tiangsu dalam kegembiraannya. Kemarahan muncul beberapa kali di mata Zhan Tiangsu, dan akhirnya dia melirik Luo Yutian, yang melirik anggur di meja Zhan Tiangsu. Zhan Tiangsu segera memahami bahwa penculikan itu berhasil dan sangat menggembirakan. Alasan mengapa dia begitu sopan kepada Ji Fei adalah untuk menunjukkan kemurahan hati di depan semua orang, dan berpikiran terbuka tentang duel hidup dan mati ini. Dengan cara ini, penculikan Sui Muhan dan putrinya pasti tidak akan dicurigai di kemudian hari. Jika tidak, dengan kebenciannya pada Ji Fei, dia ingin membunuh Ji Fei secara langsung, memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing, sangat membencinya. Ji Fei baru saja menyebutkan 2 kali bahwa dia harus memberikan aliansi kepadanya, yang membuat Zhan Tiangsu bekerja keras untuk mengendalikan amarahnya. Sekarang, penculikannya berhasil, memberinya kendali penuh atas keseluruhan situasi dan nasib Ji Fei. Ini adalah karakter Zhan Tiangsu-nya, di hadapannya, nasib orang lain dikendalikan olehnya. Tuan Muda Ji benar-benar orang yang lucu, saya sangat menyukainya. Saya telah dengan jelas mencantumkan properti aliansi. Selama Tuan Muda Ji dapat mengalahkan saya hari ini, semuanya akan menjadi milik Anda. Setelah mengatakan itu, dia berteriak kepada Luo Yutian, sajikan anggur kepada Tuan Ji. Luo Yutian segera mengerti, melangkah maju dengan cepat, membuka sebotol anggur merah, menuangkan segelas untuk masing-masing Zhan Tiangsu dan Ji Fei, dan mengangkatnya ke Ji Fei di atas nampan. Zhan Tiangsu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat mengundang, Tuan Ji memilih dulu. Implikasinya jelas sekali, artinya tidak ada racun dan semuanya diputuskan sendiri. Sangat berpikiran terbuka dan berkepribadian, itu segera menarik serangkaian pandangan kagum dari semua orang. Ji Fei sedikit mengangkat sudut mulutnya, merasa semakin tertarik dengan perilaku Zhan Tiangsu. Dia mengambil gelas dan memberi isyarat mengundang kepada Zhan Tiangsu. Zhan Tiangsu tidak menyangka Ji Fei akan terlalu mengabaikannya, dan dia terangsang, oke. Ambil gelas lagi dan minum dalam satu tegukan. Luo Yutian sudah keluar, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan, hubungi Ji Fei. Di sisi lain, mobil diparkir di depan pintu pabrik, dan seseorang membangunkan Sui Muhan. Sui Muhan melihat mata Tong Tong terpejam dan langsung ketakutan, Tong Tong. Baru saja hendak menerkam. Tiba-tiba ada rasa sakit yang hebat di rambut saya. Anak itu hanya ingin tidur sebentar. Sekarang kamu bekerja sama dengan kami untuk melakukan sesuatu. Salah satu penculik dengan kasar menjambak rambutnya dan berkata, ada apa? Sui Muhan bertanya dengan ketakutan di matanya. Penculik telah mengeluarkan ponsel Sui Muhan. Segera hubungi Ji Fei dan minta dia menyelamatkanmu. Sui Muhan berteriak kaget, merasa bingung di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ji Fei dan Zhan Tiangsu memiliki kesepakatan tentang kompetisi, dan jika mereka tidak dapat berpartisipasi tepat waktu, mereka akan menyerah secara default. Jika Anda datang untuk menyelamatkan diri sekarang, Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam permainan tepat waktu dan Anda akan kalah. Keduanya mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka. Bagaimana cara Anda melakukan panggilan telepon? Anda tidak dapat melakukan panggilan ini? Apakah kamu dari aliansi? Dia bertanya dengan cepat. Oh, jika kamu adalah anggota aliansi, apakah kamu akan melakukan hal bodoh seperti itu? Tanya penculik itu sambil terkekeh.
Ketika Sui Muhan mendengar ini, dia memikirkan hal yang sama. Jika ini menyebar, itu akan mempermalukan aliansi Zan. Siapa kamu? Seseorang yang memiliki dendam terhadap Ji Fei. Selain itu, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Hubungi aku segera, jika tidak nyawamu akan hilang. Sui Muhan segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan melawan. Oke, penculik itu memegang pisau di tangannya dan menaruhnya di tenggorokan Sui Muhan. Apakah kamu yakin aku bisa membunuhmu? Kasual, Sui Muhan bertindak sangat tegas. Ji Fei telah menyelamatkan nyawa ibu dan anak mereka 2 kali, dan dia tidak akan pernah membiarkan Ji Fei dan Li Ruoxi kehilangan segalanya hanya karena ketiga kalinya ini. Oleh karena itu, dia tidak takut mati. Ceka-ceka. Aku tidak melihatnya, tapi tulang punggungmu masih banyak. Kalau begitu aku tidak akan membunuhmu, aku akan membunuhnya. Setelah penculik selesai berbicara, dia menikam leher Tong Tong dengan pisau di tangannya. Ah, aku akan bertarung, Sui Muhan berteriak ngeri dan terhina. Dia mungkin tidak takut akan kematiannya sendiri, tapi dia tidak bisa melihat Tong Tong mati. Tong Tong adalah kelemahannya, takdirnya, kalau begitu cepatlah. Setelah penculik selesai berbicara, dia melemparkan teleponnya ke Sui Muhan. Wajah Sui Muhan berlinang air mata, dan dengan tangan gemetar, dia menemukan nomor ponsel Ji Fei di antara nomor-nomor yang dihubungi dan memutar nomor itu. Ji Fei sedang mengobrol dengan Zan Tiangsu saat ini. Dia tercengang saat melihat nomor ponsel Sui Muhan. Tiba-tiba saya memikirkan reaksi abnormal yang disebutkan Qi Yuan pagi itu. Tekan jawab dengan cemas. Ji Fei, apakah kamu sudah sampai di mood bar? Sui Muhan bertanya dengan suara gemetar. Kami di sini. Apa yang terjadi? Ji Fei sudah peka terhadap masalahnya. Wow, Sui Muhan tiba-tiba menangis. Meskipun dia tidak ingin mengganggu Ji Fei, dia tetap menangis tak berdaya saat memikirkan anak itu. Ji Fei mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Tong Tong dan saya diculik, pihak lain meminta Anda untuk menyelamatkan kami, jika tidak mereka akan membunuh Tong Tong. Wuwu. Apa? Siapa yang melakukannya? Ji Fei berteriak dengan marah. Saya tidak tahu, mereka bilang bukan aliansi Zan yang melakukannya. Sui Muhan menjawab. Ji Fei marah di dalam hatinya. Bahkan jika aliansi Zan yang melakukannya, dia tidak akan mengatakan bahwa dia yang melakukannya. Padahal, benar atau tidak, itu pasti ada hubungannya dengan aliansi. Kalau tidak, kenapa bisa kebetulan? Penculik di sisi lain tidak sabar dan langsung meraih telepon. Ji Fei, aku beri waktu 15 menit. Jika kamu tidak dapat menemukan kami dan menyelamatkan Sui Muhan, tunggulah untuk mengambil mayat mereka berdua. Patah, tutup saja teleponnya. Ji Fei mendengarkan suara bip di telepon, wajahnya sangat gelap hingga dia akan meneteskan air mata, dan pembuluh darah muncul di dahinya. Ini adalah pertama kalinya Yao Guangbiao melihat Ji Fei begitu marah. Saudara Ji, apakah terjadi sesuatu? Semua orang memandang Ji Fei. Sui Muhan, Ketua Bank Ninghai, dan putrinya diculik. Biarkan saya segera menyelamatkan mereka dalam waktu 15 menit. Apa? Semua orang di tempat kejadian berteriak kaget. Zan Tiangsu menamparkan meja di sebelahnya dengan keras. Siapa yang berani menculik kekasih dan anak haram Tuan Ji? Ledakan, setiap orang yang awalnya terkejut mendengar kata-kata ini, dan suasana menjadi gempar. Bab 292 situasinya tegang kekasih, putri tidak sah. Kedua kata ini begitu sensitif dan mematikan, dan seketika membuat seluruh mood bar tiba-tiba memanas beberapa derajat. Aku pergi, kamu luar biasa, semua menantu yang datang ke rumahmu memiliki kekasih dan memiliki anak perempuan tidak sah. Nasi lembut ini luar biasa, dia benar-benar bisa menghidupi wanita dan anak-anaknya sendiri sambil memakan gadis berbunga kuning. Saya yakin, ini hanyalah menantu dari rumah ke rumah yang paling mengagumkan dalam sejarah. Diskusi dimulai satu demi satu dalam sekejap, semuanya dipenuhi dengan ejekan dan olok-olok. Karena semua orang tahu bahwa Sui Muhan bukanlah kekasih atau anak haram Ji Fei. Tapi sekarang Zan Tiangsu menjawab ya, semua orang hanya menggunakannya sebagai bahan percakapan setelah makan malam, yang bisa dianggap mendukung Zan Tiangsu dan membuatnya terlihat baik. Tentu saja, banyak dari mereka juga ngiler karena Sui Muhan. Mereka tentu saja senang mendapat gosip seperti itu, dan bahkan berharap bisa menggali beberapa wahyu. Wajah Ji Fei menjadi gelap dan dia melihat sekeliling dengan mata dingin.
tetapi ada banyak orang yang bersembunyi di kamar pribadi dan dia tidak dapat melihat siapapun sama sekali. Orang-orang dari aliansi Zan memandang Ji Fei dengan senyum menggoda di bibir mereka. Pada saat ini, berdiri di samping Zan Tiangsu, dia secara alami tidak takut pada Ji Fei. Yao Guangbiao, Tai Xiong dan yang lainnya sangat marah hingga mereka ingin menjadi gila. Zan Tiangsu senang, tapi dia segera berkata dengan nada meminta maaf. Maafkan saya, apa yang baru saja saya katakan terlalu langsung, saya mengatakannya terlalu keras. Lihatlah sekeliling, batuk, berpura-pura terbatuk 2 kali. Jangan tertawa, pria mana yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir, dan tidak ingin menyembunyikan kecantikannya di rumah emas. Haha. Kata-kata Zan Tiangsu segera menimbulkan tawa yang lebih keras. Berhenti tertawa, Yao Guangbiao meraung marah. Haha, apakah kamu bersalah? Seseorang langsung bertanya dengan keras. Memiliki hati nurani yang bersalah boleh saja, tapi akan merepotkan jika ginjalmu lemah. Lalu kamu tidak akan tahu siapa wanita itu, anak siapa, kepalanya berwarna hitam atau hijau. Haha, ada ejekan yang lebih keras lagi. Yao Guangbiao mengepalkan tinjunya dengan marah dan hendak berbicara lagi, tapi Ji Fei melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia sudah melihat niat Zan Tiangsu, yaitu dengan sengaja mengejek dan membuang-buang waktu. Tuan Ji, selamatkan orang-orang sekarang. Zan Tiangsu melihat ketenangan Ji Fei dan tahu bahwa rencananya akan gagal, jadi dia berpura-pura khawatir. Yao Guangbiao dan yang lainnya semua memandang Ji Fei, menunggu jawabannya, dan bahkan bersiap untuk mengejarnya. Namun Ji Fei tersenyum tenang. Jika saya menyelamatkan seseorang dan menunda duel, menurut Anda bagaimana ini bisa diselesaikan? Zan Tiangsu mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya yang berkilau, berpura-pura tiba-tiba tercerahkan. Sengaja meninggikan suaranya, "Ups, saya baru ingat duel kami untuk dinikmati penonton. Jadi kami tegaskan secara khusus bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dan sekarang kurang dari setengah jam, ini." Zan Tiangsu sengaja menyeret suaranya untuk melihat sekeliling dan orang-orang di atas. Semua orang tahu bahwa ada waktu duel dalam kontrak yang tidak dapat dilakukan tepat waktu. Menurut klausul ini, kegagalan akan dihitung, dan mereka segera memahami apa yang dimaksud Zan Tiangsu. Duel tepat waktu, saya tidak tahu siapa yang berteriak lebih dulu. Momen, duel tepat waktu. Teriakan mulai terdengar di seluruh bar. Zan Tiangsu menunjukkan ekspresi malu di wajahnya dan merentangkan tangannya ke arah Ji Fei. "Tuan Ji, lihat ini." "Zan Tiangsu, jangan sok di sana. Aku bahkan curiga kamu bertanggung jawab atas penculikan ini dan dengan sengaja menempatkan saudara Ji dalam dilema." Yao Guangbiao tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak pada Zan Tiangsu. "Patah!" Zan Tiangsu mengangkat tangannya dan menamparkan meja di sebelahnya dengan marah. Sebuah meja yang terbuat dari kayu solid murni pecah di lantai dengan keras, dan debu beterbangan kemana-mana. Keterampilan yang luar biasa, ada seruan di tempat kejadian. Zan Tiangsu bertatapan dengan Yao Guangbiao dengan mata dingin. "Kamu juga orang terhormat di Ninghai. Tidak ada yang peduli padamu sebagai kakak tertuamu. Tapi kamu telah berbuat salah padaku dengan berbicara santai seperti ini. Menurutmu apakah aku, Zan Tiangsu, aku mudah ditindas?" Dalam satu kalimat, dia tidak hanya mengejek Yao Guangbiao karena menganggap Ji Fei sebagai kakak tertuanya, tetapi juga menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Tentu bahkan menarik banyak simpati. "Minta maaf, kita harus minta maaf karena telah memfitnah pemimpin perang." Seluruh aula mengutuk Yao Guangbiao. Yao Guangbiao sangat marah hingga fitur wajahnya berubah bentuk, giginya terkatup, dan urat-urat muncul di dahinya. Saya tidak tahu berapa banyak orang di tempat itu yang harus patuh seperti cucu di depannya. Hari ini, semua orang berteriak dan marah atas tuduhan terhadapnya. Mendengus, kegembiraan melintas di mata Zan Tiangsu, tetapi dia mendengus dengan marah. "Ji Fei, saya curiga Anda sengaja menulis dan mengarahkan drama penculikan ini hanya untuk menghindari pertempuran yang menentukan malam ini." Ledakan, kata-kata Zan Tiangsu membuat suasana benar-benar mendidih. "Duel tepat waktu, jika tidak, akui kekalahan." Teriakannya benar-benar mendidih. Saudara Ji, Yao Guangbiao memandang Ji Fei dengan wajah cemas. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api, dan tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong dengan Zan Tiangsu. Selain itu,
Dia telah melihat bahwa orang-orang inilah yang mendukung kaki buruk Zhan Tiangsu. Ji Fei tetap tenang dan bahkan mengangkat tangannya untuk memberi tanda pada Yao Guangbiao agar tenang. Melihat Zhan Tiangsu, "Jangan khawatir, saya berjanji tidak akan pergi." Kekecewaan melintas di mata Zhan Tiangsu, tetapi dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ji benar-benar peduli dengan situasi secara keseluruhan. Lagi pula, jika Anda pergi, Anda akan kehilangan kekayaan keluarga istri Anda dan grup Li yang baru." Haha. Semua orang yang hadir tertawa setuju. Bukankah mereka mengatakan bahwa simpanan dan kekasih lebih baik daripada istri? Sekarang aku memiliki istri muda yang cantik, aku tidak menginginkan kekasih dan anak lagi. Sungguh pria yang tidak berperasaan, pantas saja pria seperti itu menjadi menantu, tidak tahu malu dan tidak berperasaan. Mengapa Tuhan tidak punya mata dan membunuh orang tak berperasaan ini? Yao Guangbiao benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan orang-orang ini. Dia tahu betul hubungan antara Ji Fei dan Li Ruoxi, dan hubungannya dengan Sui Muhan. Penyesatan Zhan Tiangsu telah menyebabkan begitu banyak ketidakadilan, dan dia akan menjadi sangat marah. "Kakak Ji, tenang, aku siap untuk ini." Yao Guangbiao menghentakkan kakinya dan mundur dengan enggan. Zhan Tiangsu melirik Luo Yutian. Luo Yutian maju selangkah, memandang Yao Guangbiao dan berteriak, "Minta maaf pada tuanku." Wow, ratusan murid aliansi Zhan berdiri tegak dan menatap Yao Guangbiao, dengan kemarahan mematikan di mata mereka. Tai Xiong dan Tai Han, yang menahan amarah mereka, berdiri tanpa rasa takut, dan pemandangan tiba-tiba menjadi tegang. Mata dingin Zhan Tiangsu menyapu wajah Tai Xiong dan yang lainnya, mencoba mengintimidasi momentum mereka, tetapi mata Tai Xiong dan Tai Han bahkan lebih dingin dan mereka balas berteriak dengan marah. Hahaha. Zhan Tiangsu terkejut, tapi dia masih mendongak dan tertawa. "Ji Fei, apakah kamu ingin bertarung dalam kelompok?" "Oh," Ji Fei terkekeh, penuh penghinaan. "Ji Fei, apa maksudmu?" Zhan Tiangsu bertanya dengan cemberut setelah mencoba membuat marah Ji Fei berkali-kali tetapi gagal. "Maksudku, apakah kalian akan menghajar salah satu temanku di sini?" "Ah sial," Zhan Tiangsu sangat marah hingga dia memuntahkan air liurnya. "Ini adalah aliansi perang. Mereka semua adalah murid aliansi perang. Jadi apakah mereka masih takut dengan pengawal seperti Tie Xiong dan yang lainnya?" Candaan, lelucon yang luar biasa. Para murid aliansi Zhan juga sangat marah pada Ji Fei. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. "Oh," Zhan Tiangsu mencibir. "Karena orang-orangmu sangat hebat. Bagaimana kalau meminta anak buahmu untuk naik dan melakukan pemanasan sebelum kita mulai dan memberikan pertunjukan kepada semua orang?" Murid-murid Zhan Meng langsung bersemangat untuk mencoba. Mereka takut pada Ji Fei, tetapi tidak takut pada Tai Xiong dan Tai Han. Mereka mendengar bahwa perusahaan keamanan Bameng berkantor pusat di Zhan Meng. Mereka sudah lama membara, dan hari ini mereka akhirnya punya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Mata Tai Xiong, Tai Han dan yang lainnya juga dipenuhi dengan semangat yang membara. Dalam beberapa bulan terakhir pelatihan, selain menjangkau Ji Fei, mereka belum menyentuh tangan. Terakhir kali di panti asuhan, 3 bersaudara secara tidak sengaja dibunuh oleh penembak jitu, yang membuat mereka semakin bersemangat. Mereka berlatih lebih keras, dan mereka semua ingin menggunakan orang-orang dari aliansi untuk meninjau hasilnya. Kedua belah pihak semua penuh harapan, semua orang memandang Ji Fei. Ji Fei tidak berbicara, tapi perlahan mengeluarkan ponselnya. Bab 293. Dia bermaksud memilikiku. Semua orang di tempat kejadian, yang sedang menunggu ledakan segera terjadi, tercengang saat melihat Ji Fei mengangkat teleponnya. Ji Fei mengabaikannya dan langsung memanggil kembali Sui Muhan. Begitu cincin berbunyi, pihak lain langsung menjawab, "Ji Fei, kamu di sini, 15 menit. Ingat, ini hanya 15 menit. Jangan menunggu sampai habis. Lalu tunggu saja untuk mengambil jenazah wanitamu dan anak." Suara bersemangat dan liar dari pihak lain bergema di seluruh mudbar. Ji Fei bebas genggam, mendesis. Semua orang di tempat kejadian tersentak dan menatap Ji Fei dengan mata aneh. "Mengapa bebas genggam? Mengapa kamu menelepon? Kami akan sampai di sana 15 menit lagi. Persiapkan lehermu untuk mati." Ledakan, kata-kata Ji Fei membuat seluruh adegan mendidih. Wanita dan anaknya lah yang diculik, tapi bukan dia yang menculik orang lain. Dia begitu keras kepala dan sombong. Bukankah itu akan membuat para sandera cepat mati?
Zhan Tiangsu dan Luo Yutian saling memandang dan merasa bahwa Ji Fei tampak seperti Dasa X. Penculik di seberang juga kesal dengan perkataan Ji Fei. Ji Fei, kamu sombong sekali. Masih ada waktu 13 menit. Jika kamu tidak bisa datang, kami akan memperkosa dan membunuh wanitamu. Suami yang istrinya tidak setia di dunia. Saya tidak tahu siapa yang mengirim Anda, dan saya tidak tahu apakah Anda sangat ingin mati. Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa Sui Muhan bukanlah wanita saya dan Tong Tong adalah putri baptis saya. Oh, Ji Fei. Aku tidak menyangka kamu pengecut, kamu dalam bahaya, kamu bahkan tidak berani menghadapinya, kamu bahkan tidak berani mengakui bahwa kamu adalah wanitamu. Haha. Penculik di seberang sana tertawa dengan angkuh. Ketika Sui Muhan mendengar kata-kata Ji Fei, dia tidak tahu kenapa, tapi merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Namun, dia segera mulai menghibur dirinya sendiri, berpikir bahwa dia dan Ji Fei adalah teman terbaik. Bahkan dari sudut pandang saudara Qiang, Ji Fei tetaplah kakak laki-lakinya, dan dia benar-benar di luar jangkauannya. Sangat menyedihkan. Oh, Ji Fei terkekeh. Sui Muhan bukan wanitaku, tapi dia adalah temanku, Ji Fei, dan ibu dari putri baptisku. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Suaranya tidak nyaring, tapi tidak salah lagi. Bahkan penculiknya merasakan rasa percaya diri yang kuat datang dari seberang telepon, dan tangan yang memegang telepon bergetar. Wow, Sui Muhan di sisi lain sangat tersentuh oleh kata-kata ini, dan langsung menangis. Teman, aku tidak pernah berani mengharapkan itu. Tapi aku tidak menyangka Ji Fei akan memperlakukannya sebagai teman. Kejutan, bergerak, bahkan ada kerumitan yang tak terlukiskan di hatiku. Ji Fei, jangan datang untuk menyelamatkan kami. Duelmu penting. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan menyalahkanmu, kamu. Berhentilah mengatakan sesuatu yang istimewa. Penculik itu berteriak dan menutup telepon dengan sekejap, terdengar suara bip dari dalam. Adegan mudbar menjadi sunyi, kemudian hahaha. Zhan Tiangsu tertawa terbahak-bahak, memandang Ji Fei dan mengacungkan jempol. Tuan Muda Ji luar biasa, Anda adalah orang pertama yang berani bersikap begitu hebat kepada penculiknya. Haha, semua orang di tempat itu tertawa terbahak-bahak. Tawa itu semuanya mengejek. Seolah-olah dia pernah melihat Sui Muhan diinjak-injak oleh orang-orang itu dan meninggal secara tragis. Zhan Tiangsu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar diam dan memandang Ji Fei. Tuan Ji, apakah Anda akan menyelamatkan orang sekarang? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu, memberi isyarat mengundang. Tidak, kata Ji Fei dengan tenang, dahi, set. Pertama ada kejutan, lalu ejekan, hahaha. Mulut besar Zhan Tiangsu terbuka. Tuan Muda Ji luar biasa, Anda duduk di sini sambil menyombongkan diri dengan sangat keras. Mengapa Anda tidak pergi dan menyelamatkan orang? Bukankah Sui Muhan temanmu? Bukankah Tong Tong adalah putri baptismu? Bukankah kamu mengatakan bahwa siapapun yang menyentuhnya akan mati? Tuan Ji, Anda tidak ingin duduk di sini dan berpura-pura membual tentang menyelamatkan orang dari jarak jauh demi kita semua, bukan? Puff, hoho. Tertawakan, jeritan yang aneh. Itu langsung menyulut suasana, menstimulasi saraf semua orang dan membawa kesenangan yang lebih intens daripada penampilan biasanya para gadis panggung itu. Saat ini, Ji Fei adalah seorang munafik di mata mereka. Saat ini, Ji Fei adalah seorang pengecut di mata mereka. Saat ini, Ji Fei adalah pembohong di mata mereka. Bahkan Yao Guangbiao, Tai Xiong Tiehan dan yang lainnya sedikit marah. Apakah ini masih sama kakak Ji? Ji Fei tetap diam dan hanya memainkan ponselnya, seolah dia tidak mendengar apapun. Hal ini membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah ejekan dan sarkasme telah ditamparkan pada bola kapas, membuat mereka semakin marah dan bersikap positif. Seluruh adegan berubah menjadi serangan terhadap Ji Fei. Dan dia selalu tenang dan tenang. Luo Yutian merasa sangat senang sehingga dia keluar dengan ponselnya dan diam-diam mengirim pesan kepada penculiknya, Ji Fei tidak pergi ke mudbar. Penculik di sisi lain awalnya sangat marah karena perkataan Ji Fei. Setelah menerima pesan teks Luo Yutian, dia tidak bisa menahan tawa dan menatap Sui Muhan yang menangis. Ji Fei berbohong padamu, dia tidak datang sama sekali. Wajah Sui Muhan yang berlinang air mata tiba-tiba menangis. Namun, dia segera menjadi santai dan mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya, hanya saja Ji Fei tidak datang. Penculik itu tertegun, apakah kamu tidak takut mati?
Takut, lalu kenapa kamu tidak ingin dia datang? Dia tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada kita. Dia harus bertanggung jawab kepada Li Ruoxi. Sui Muhan merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Dia sangat iri pada Li Ruoxi karena memiliki pria seperti Ji Fei. Tetapi rasanya seperti itu adalah mimpi. Ceka-ceka. Penculik itu mendecakkan lidahnya. Kalian para wanita benar-benar tidak bisa memahaminya, tapi tidak perlu memikirkannya sekarang, kita bisa mencari tahu. Haha, setelah para penculik selesai berbicara, mereka tertawa penuh nafsu. Tubuh Sui Muhan menegang. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Sebagai wanita yang telah melahirkan anak, apa kamu tidak mengerti apa yang akan kami lakukan? Penculik itu memiliki senyum cabul di wajahnya. Sui Muhan merasa ngeri. Nakal, teruslah memarahi. Lagi pula, Ji Fei tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Jadi kami akan bersenang-senang denganmu dan mengambil video dan foto. Mungkin itu akan menjadi viral di internet di masa depan. Penculik itu menggosok tangannya dengan penuh semangat dan menatap wajah Sui Muhan yang halus, penuh tetesan air mata, dan menawan. Seluruh tubuhnya terasa panas dan matanya bersinar, seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan segera mati. Sui Muhan berpikir bahwa dia memiliki tong-tong secara tidak dapat dijelaskan sudah cukup memalukan. Kematian? Apakah kamu mati semudah itu? Percaya atau tidak? Jika kamu berani mati, kami akan membangunkan putrimu dan melihatmu mati. Lalu kami akan... Hei, beberapa orang berikutnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka tertawa lebih mesum. Berdebar, Sui Muhan jatuh ke tanah. Air mata mengalir di wajahnya, dan hatinya dipenuhi keputusasaan yang tak terbatas. Orang-orang sangat bodoh, aku merasa kamu tidak punya kesempatan. Tong-tong yang tidak sadarkan diri perlahan membuka matanya, menatap penculiknya dan berkata dengan tenang. Penculik itu awalnya tertegun, lalu mencibir, pernahkah kamu mendengar bahwa seorang anak kecil benar-benar berkata bahwa kita tidak punya peluang? Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan kita? Melihat Tong-tong yang terlihat serius, para penculik tidak bisa menahan tawa. Tong-tong mengedipkan matanya yang besar 2 kali, beranikah kamu berteriak 3 kali siapa yang akan menangkap kita? Mengapa kamu tidak berani? Setelah penculik selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan berteriak, siapa yang akan menangkap kita? 3 panggilan berturut-turut, tidak ada jawaban. Hahaha, anak-anak, aku lupa memberitahumu bahwa ayah baptismu tidak datang untuk menyelamatkanmu. Aku juga lupa memberitahumu bahwa aku tidak membutuhkan ayah baptisku untuk menyelamatkan kita. Apa maksudmu? Penculik itu sedikit bingung. Dia bermaksud memilikiku. Bab 294. Mereka yang tidak bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan, keluar dari sini. Suara jernih wanita itu menembus kegelapan malam, seperti meteor yang menembus kegelapan, meledak di samping mobil dalam sekejap. WHO, para penculik merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka dan memandang keluar jendela dengan waspada. Namun tidak ada apapun selain kegelapan. Beberapa penculik saling memandang, dan angin sejuk bertiup di punggung mereka pada saat yang bersamaan. Berjalan, penculik memberi perintah pertama dan pengemudi mulai mengemudi. Namun sebelum tangannya bisa memegang kemudi dengan erat, dia merasa lemas dan lesu, dan perlahan-lahan turun dari kursi. Penculik itu mengeluarkan pisau tajam dari lengannya sambil mengibaskan kepalanya, dan hendak menculik Sui Muhan, ketika dia tiba-tiba merasakan udara dingin naik dari punggungnya. Berbalik, dia melihat pisau tajam ditancapkan di lehernya. Sepertinya jika dia bergerak lagi, kepala dan tubuhnya akan langsung terpisah. Siapa kamu? Para penculik yang tersisa akhirnya melihat orang-orang di depan mereka dengan jelas. Jaket kulit hitam dan celana panjang kulit membalut tubuh dengan bentuk yang indah dan cembung. Rambut ditarik ke belakang dan syal hitam dikenakan di wajah. Wajah dan tangan putih yang terbuka membentuk visual yang kuat dengan warna hitam, membuat orang merasa seperti hantu malam. Itu Phoenix. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari mobil. Semuanya berlutut. Suara Phoenix dingin dan dingin. Para penculik tertegun beberapa saat, lalu dengan cepat membuka pintu di sisi lain mobil, melompat ke tanah, dan berbalik untuk melarikan diri sementara Feng Huang tidak bisa memperhatikan. Namun, baru berlari beberapa langkah, lampu mobil yang menyilaukan tiba-tiba menyala tepat di depan mereka. Qi Yuan melompat keluar dari mobil, wajahnya penuh amarah. Angkat kakimu dan tendang ke arah orang terdekat.
Aduh, tubuh penculik langsung terbang ke udara. Beberapa detik kemudian, dia terjatuh sejauh 3 meter. Dia dan Feng Huang datang begitu cepat setelah menerima lokasi dari Ji Fei. Ji Fei baru saja menelepon penculiknya, sebagian untuk mengalihkan perhatian penculiknya, dan sebagian lagi untuk mengetahui lokasi penculiknya. Ji Fei tidak menerima telepon dari Qi Yuan, jadi dia yakin Qi Yuan masih bersama Sui Muhan, dan dia cukup percaya pada bawahannya. Karena itu, dia berbicara kepada para penculik dengan sangat arogan dan berperilaku bodoh. Sistem penentuan posisi khusus di ponselnya dengan cepat mengunci lokasi penculik dan membaginya dengan Qi Yuan. Qi Yuan, yang sudah tidak jauh, secara alami mempercepat untuk mengejar ketinggalan. Feng Huang dan Feng Huang tiba pada waktu yang hampir bersamaan, untuk bekerja sama secara diam-diam. Feng Huang lah yang muncul pertama kali dan Qi Yuan memblokir mereka. Jika bukan karena ketakutan bahwa membunuh orang di depan Sui Muhan dan anak-anak akan menjadi terlalu kejam, Feng Huang tidak perlu bekerja sama. Semuanya berlutut, Qi Yuan berteriak dengan marah, dan 3 penculik yang tersisa gemetar ketakutan dan berlutut di depan Qi Yuan. Phoenix telah menarik kepala penculik dan pengemudi yang tidak sadarkan diri itu dan melemparkan mereka langsung ke tanah. Orang lain yang jatuh di sampingnya juga ditendang kembali oleh Phoenix. 6 penculik yang menyedihkan itu dengan mudah ditundukkan. Tong Tong melompat ke tanah, menepukkan tangannya ke kepala penculik dan berteriak, "Siapa yang akan menangkap kita?" Penculik itu memikirkan betapa bahagianya perasaannya ketika dia berteriak 3 kali. Dan sekarang dia tiba-tiba merasa sangat masam dan bahagia, itu hampir berlebihan. Dia memandang Tong Tong dengan kebingungan di wajahnya. Mata Phoenix menyapu wajah Tong Tong. Dan diam-diam dia terkejut ketika dia mengira Ji Fei telah mengatakan bahwa Tong Tong memiliki kemampuan untuk memprediksi sesuatu sebelumnya. Tetapi dia belum memperhatikannya. Tetapi sekarang dia akhirnya memahaminya. Taruhan antara Tong Tong dan penculik tadi sebenarnya merupakan pengalih perhatian yang baik dan membantunya menaklukkan penculik tersebut. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Tong Tong dan memandang Sui Muhan. "Kami adalah teman Ji Fei. Kalian kembali ke mobil." Meskipun Sui Muhan melihat penculiknya telah ditundukkan, dia masih belum sepenuhnya rileks. Sekarang dia mendengar bahwa dia adalah teman Ji Fei. Dia benar-benar santai dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih, dia mengambil Tong Tong dan kembali ke mobil. Pada saat ini, hatinya penuh dengan kehangatan, dan dia merasa sangat berterima kasih kepada Ji Fei. Jika Ji Fei ada di sisinya saat ini, dia benar-benar ingin memeluk Ji Fei dengan erat. Pria ini sangat dapat diandalkan, dan inilah pria yang pantas dimiliki seorang wanita dalam hidupnya. Patah, Qi Yuan menamparkan kepala penculik itu, berpikir bahwa dia hampir merusak reputasinya karena beberapa orang, dia merasa tertekan dan ingin muntah darah. Engah, penculik itu mengeluarkan seteguk darah dari kepalanya. Dia memandang Qi Yuan, yang tampak seperti roh ganas, menunjukkan rasa takut, tapi dia segera menggelengkan kepalanya, tidak ada yang memerintahkan kita. Oh, Qi Yuan memandang 5 orang lainnya, apakah ada yang perlu dijelaskan? 5 orang menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Jika kamu tidak tahu malu, maka aku akan membiarkanmu menyesalinya sendiri. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, 3 jarum perak tiba-tiba muncul di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menusuk ke 3 titik akupuntur di kepala penculik. Penculiknya tidak merasakan apa-apa pada awalnya, dan memandang Qi Yuan, masih sombong, "Kami tidak akan bicara, jadi berhentilah bermimpi, aku." Di tengah jalan, dia tiba-tiba tidak dapat berbicara lagi. Dia merasa seolah-olah ada banyak semut yang merayapi seluruh tubuhnya, dan itu sangat gatal. Aku mengangkat tanganku untuk menggaruknya, tapi tanganku tidak bisa bergerak. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi ternyata dia dapat membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara, dan hanya dapat mengeluarkan suara merengek. Karena kesakitan, tangisannya yang seperti ratapan binatang buas bergema di malam hari, membuat kelima sahabatnya merasa kedinginan. Wajah penculik itu semakin merah, dan bahkan pembuluh darahnya menjadi semakin jernih. 5 orang yang tersisa secara tidak sadar ingin mundur, dan ketakutan di mata mereka terus menyebar seperti banjir yang merusak bendungan. Siapapun yang ingin mengatakannya, silakan mengatakannya, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Qi Yuan mengeluarkan 3 jarum perak lagi. Aku, penculik, yang baru saja diusir oleh Qi Yuan, mengangkat tangannya dan berteriak. 1 orang memimpin,
dan penculik lainnya langsung pingsan, kataku. Aku juga bilang begitu, hampir merupakan reaksi berantai. Mulut Qi Yuan menunjukkan ekspresi jijik. Jangan khawatir, tunggu sampai saya siap merekam videonya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ke salah satu penculik. Di sini, kamu bertanggung jawab merekam, ceritakan satu persatu. Para penculik saling memandang dengan perasaan merinding, ini sangat tragis. Namun, ketika saya melihat penculik yang menyedihkan di sebelah saya takut. Mereka sangat yakin bahwa jika mereka tidak memberitahu, mereka akan semakin sengsara. Luo Yutian mengatur agar kita menculik dan memaksa Ji Fei untuk menyelamatkan orang, sehingga dia tidak bisa mengurus kedua belah pihak dan menyerah dalam duel, dan aliansi akan menang dengan mudah. Dan jika Ji Fei tidak datang, Sui Muhan dan putrinya akan dibunuh, dan aset Bang Ninghai senilai ratusan miliar akan disita. Para penculiknya sangat baik dan menceritakan semua yang mereka ketahui. Di sisi ini, Phoenix telah mengirim pesan kepada Ji Fei, memberitahukan kepadanya tentang penyelamatan sandera dan penculikan yang diatur oleh sekutunya Luo Yutian. Saat Ji Fei melihat pesan itu, nafas dingin muncul di sudut mulutnya. Dia memandang para murid aliansi Zan dan penonton yang masih menyerang mereka dengan ganas, dan mulai mencibir di dalam hatinya. Jika kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mati. Ji Fei menjawab dengan 4 kata kepada Phoenix, bawa ke bar. Patah. Ponsel Ji Fei diletakkan di atas meja, mengeluarkan suara yang tajam, dan pemandangan yang semula berisik menjadi sunyi seketika. Semua mata terfokus pada wajah Ji Fei. Zhan Tiangsu, apakah kamu tidak ingin makanan pembuka? Zhan Tiangsu tercengang, ya, mulai sekarang. Zhan Tiangsu menahan rasa penasarannya dan berkata, oke, ayo kirim masing-masing 3 orang. Bisa. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah Tai Xiong dan Tai Han dan yang lainnya. Sekarang ketika mereka mendengar Ji Fei berbicara, mereka segera menegakkan punggung dan menatap Ji Fei, menunjukkan keinginan mereka untuk bertarung. Jika kamu tidak bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan, keluar dari sini. Ledakan, seluruh penonton tercengang sejenak. Bab 295 Tiek Xiong pergi berperang. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi ketika mereka mendengar tentang makanan pembuka. Tahukah Anda, untuk hidangan pembuka ini, mereka sudah lama menyerang Ji Fei, tapi dia tidak merespon. Sekarang akhirnya setuju. Namun, ketika mereka mendengar Ji Fei mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan, mereka semua terkejut. Kalahkan musuh dengan satu gerakan? Bagaimana ini mungkin? Yang harus mereka hadapi adalah murid-murid Zhan Meng yang merupakan ahli bela diri yang memiliki kungfu sejati dan telah dilatih melalui kerja keras. Orang-orang Ji Fei hanyalah pengawal, terus terang mereka dilatih secara seragam, dan bahkan bisa dikatakan dibangun di jalur perakitan. Bahkan belum yakin apakah kamu bisa mengalahkannya, tapi kamu tetap harus mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Bukankah ini tidak masuk akal? Aku pergi, aku sangat khawatir tidak akan ada daging sapi lagi setelah malam ini. Bukan, jika kamu terus menyombongkan diri seperti ini, akan aneh jika kamu tidak menyombongkan diri sampai mati. Aku sudah lama membual kepada para penculik dan tidak berani menyelamatkan mereka. Sekarang aku masih membual tentang membiarkan rakyatnya mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Apa kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa? Ejekan dan penghinaan di seluruh mudbar menjadi lebih keras. Murid aliansi Zhan bahkan lebih marah. Sebelumnya di Hotel Ninghai, kakak laki-laki kedua Zhang Xiu digulingkan, dan kakak laki-laki pertama mengakui di depan umum bahwa mereka tidak sebaik Ji Fei, dan telah dipermalukan. Sekarang, Ji Fei justru meneriaki sekelompok pengawal yang muncul entah dari mana, mereka yang tidak bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan, keluar. Bukankah itu berarti mereka tidak bisa menahan satu gerakan pun di depan anak buah Ji Fei? Kemarahan mulai melonjak seperti lahar. Bang! Tiba-tiba terdengar suara keras, lalu muncul lubang besar berbentuk kepalan tangan di pilar dinding semen murni bar. Seorang pria berotot dengan tinggi lebih dari 1,90 meter dan pinggang bundar menarik tinjunya dan berkata, "Tuan, saya akan mengambil putaran pertama." Mata Zhan Tiangsu tertuju pada wajah pria itu, murid ketiganya Wu Yunan, yang paling tahan di antara muridnya. Memikirkan Ji Fei mengatakan bahwa pengawalnya tidak dapat mengalahkan musuh dengan satu gerakan dan melarikan diri. Karena mereka sangat kuat, yang terbaik adalah membiarkan Wu Yunan naik. Ini seperti duel antara tombak paling tajam dan perisai terkuat.
Dia memiliki keyakinan mutlak pada Wu Yunan. Menurutnya, kecuali Ji Fei sendiri, mustahil orang-orang itu bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Memikirkan tentang apa yang dikatakan Ji Fei barusan, dia menembak kakinya sendiri. Oke, kalau begitu naiklah dan mari kita lihat bagaimana orang-orang Tuan Ji menaklukkanmu dengan satu gerakan. Mata Zhan Tiangsu dingin dan dia sengaja meninggikan suaranya, jelas untuk membuat marah Wu Yunan dan membuatnya sangat marah dan tanpa ampun. Wu Yunan segera mengerti dan mengangkat jarinya ke arah Ji Fei. Ayo langsung, lihat bagaimana aku memukulmu sampai mati. Dia sama sekali tidak menyukai anak buah Ji Fei. Ji Fei tidak berkata apa-apa. Yao Guangbiao memandang Tai Xiong dan Tai Han dan yang lainnya. Siapa yang naik? Sebagai pimpinan perusahaan keamanan Bameng, dia tahu sekaranglah waktunya. Aku akan pergi, teriakan terdengar serentak, dan sekitar 30 orang yang dibawa semuanya berdiri tegak. Mata mereka menyala-nyala, penuh keinginan untuk bertarung. Tidak ada yang mundur, dan tidak ada yang takut. Para murid aliansi yang memelototi Ji Fei di sekitar mereka ketakutan oleh aura kuat Tai Xiong dan yang lainnya, dan mereka semua mundur, terlalu takut untuk berbicara. Beberapa murid pengecut yang menunggu untuk melihat lelucon Ji Fei mulai mundur. Mata Zhan Tiangsu membelalak, mengira dia salah melihatnya. Ini itu terlalu berlebihan, sulit dipercaya. Orang yang akan bertarung adalah murid ketiganya. Hanya jumlah otot di tubuhnya saja yang tidak bisa dibandingkan dengan banyak orang. Sekarang, anak buah Ji Fei ingin berdiri dan mencoba mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Ini terlalu sedikit untuk menganggap serius muridnya, dan terlalu sedikit untuk menganggap serius aliansinya. Melihat Tie Xiong dan yang lainnya, dia pasti tidak percaya bahwa mereka benar-benar kuat dalam pertempuran. Amarah, penghinaan, niat membunuh melonjak, dan dia berteriak dengan keras, Wu Yunan, jangan kehilangan prestise aliansi. Ingatkan Wu Yunan untuk membunuh secara langsung. Tetsuo, kamu ikut ronde pertama. Yao Guangbiao tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan segera mengirim seseorang. Namun, melihat betapa Zhan Tiangsu sangat menghargai Wu Yunan, dan mengetahui bahwa ini adalah pertempuran pertama bagi perusahaan keamanan Bameng, dia tidak berani gegabah dan langsung menunjuk Tie Xiong untuk bertarung. Tie Xiong sangat gembira saat mendengar namanya dipanggil. Memikirkan kompetisi seni bela diri terakhir dengan Ji Fei, saya melihat Ji Fei mengalahkan musuh dengan satu gerakan berturut-turut, dengan aura raja yang agung, dan kilatan api di matanya. Kita harus mengikuti teladan saudara Ji, keyakinan dan kebanggaan muncul secara spontan di dalam hatinya, dan dia memandang Wu Yunan, jika Anda memiliki sesuatu, tolong jelaskan dengan jelas sebelumnya. Wu Yunan awalnya penuh amarah, ketika dia mendengar kata-kata Tai Han, amarahnya langsung meledak, dia bahkan mengumumkan kematiannya tanpa perlawanan. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Panggilan, tinjunya dihantamkan ke arah Tetsuo. Tubuh Tie Xiong sedikit bergoyang dan dia sudah berjalan menuju panggung tengah. Dia bersembunyi dengan mudah dan menunjukkan rasa jijik. Tinju Wu Yunan kosong, dan dia hampir jatuh karena kelembaman. Ini benar-benar membuatnya kesal. Aku akan meledakkanmu dengan satu pukulan. Dia meraung dan mengejar menuju panggung. Segera, kedua orang itu berdiri di atas panggung, saling memandang. Pada saat ini, semua orang di Mudbar memusatkan perhatian mereka pada dua orang itu. Wu Yunan tinggi dan kekar, dan dia tampak kuat dan tahan lama. Sebagai perbandingan, Tie Xiong semakin tipis. Zhan Tiangsu memandang Ji Fei dan mencibir, Tuan Ji, kami semua menantikan satu langkah Anda untuk mengalahkan musuh. Kami harap Anda tidak mengecewakan kami. Murid lain dari aliansi Zhan langsung mengacungkan jempol kepada pria tangguh di atas panggung. Penonton di tempat kejadian awalnya ada di sini untuk memuji Zhan Tiangsu, tetapi sekarang mereka semakin terstimulasi oleh kesombongan Ji Fei dan mulai berteriak dan bersorak. Seluruh adegan dipenuhi dengan penghinaan dan suara meremehkan terhadap Tetsuo, seolah menunggu dia mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Tetsuo, hitung mundur 10 detikku dimulai. Suara tenang dan dingin Ji Fei terdengar, ledakan. Adegan itu kembali mendidih. Ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, kami tidak percaya. Wu Yunan, jika kamu bertahan selama 10 detik, aku akan memberimu hadiah 10 juta. Zhan Tiangsu memandang Wu Yunan di atas panggung dan menyemangatinya dengan keras. Dia harus menamparkan wajah Ji Fei dengan keras. Bagus. Tai Xiong dan Wu Yunan berteriak pada saat bersamaan.
Pergilah ke neraka. Wu Yunan membanting kakinya ke tanah, melompat ke udara, memutar tubuhnya, dan menendang kepala Tie Xiong. Dia ingin menggunakan serangan aktif untuk menekan Tie Xiong, membuat 10 detik Ji Fei menjadi mustahil. Tentu saja dia juga ingin mengakhiri hidup Tetsuo dengan satu tendangan. Aku akan membantumu, Tai Xiong menjawab. Seperti Wu Yunan, dia juga membanting kakinya ke tanah, melompat ke udara, dan menendang kepala Wu Yunan. Kedua orang tersebut memiliki jurus yang sama, cara menembak yang sama, dan sasaran serangannya satu sama lain. Semua orang di tempat kejadian menahan napas dan menonton dengan tenang. Zhan Tiangsu telah mengambil gelas anggur di sebelahnya dan mengangkatnya ke arah Ji Fei di udara. Dia akan merayakannya, karena keahlian terbaik Wu Yunan adalah kakinya. Dia harus menutupi kakinya dengan karung pasir dan berlari puluhan kilometer setiap hari. Selama lebih dari 10 tahun, kakinya tidak berbulu dan sekuat besi. Sebuah pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dapat dipatahkan dengan satu tendangan, dan dia sendiri tidak terluka. Sekarang, menggunakan cara terbaiknya dalam menyerang, Tie Xiong sebenarnya bertarung dengan cara yang sama terlepas dari hidup dan mati. Orang-orang di aliansi Zhan yang mengenal baik Wu Yunan membelalak kegirangan, menunggu untuk melihat adegan di mana kaki Tai Xiong patah dan kemudian tubuhnya ditendang hingga berkeping-keping. Tendang dia sampai mati, penonton bersorak untuk Wu Yunan satu demi satu. Ada sedikit kekhawatiran di mata Yao Guangbiao. Dia masih takut dengan kemampuan aliansi Zhan, dan dia masih mengkhawatirkan Tie Xiong. Meski Tie Han dan yang lainnya penuh semangat, mereka semua mengepalkan tangan dan berkeringat saat menghadapi serangan di depan mereka. Bersambung.